Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Fauzan Mukti Diki Marcelino, STB 4555, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu mengenai yang pertama, ontologi ilmu, yang kedua, epistemologi ilmu, dan yang ketiga, aksiologi ilmu. Dan ketiga hal tersebut akan kami tarik dengan kaitannya dengan pemasyarakatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Markus Marcelino Soge. Simak video selanjutnya. Pertama, yaitu ontologi ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan dan realitas. Dalam konteks ilmu, ontologi menanyakan apa yang sebenarnya ada atau dapat dianggap ada di dalam dunia ilmu pengetahuan. Definisi ontologi ilmu yaitu mempertanyakan sifat dasar dari entitas yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Misalnya dalam fisika, ontologi menanyakan apakah partikel subatomik benar-benar ada atau hanya konsep teoritis. Teori terkait salah satu utama dalam ontologi ilmu adalah realisme ilmiah yang menyatakan bahwa dunia luar dan entitas ilmiah yang dipelajari benar-benar ada dan dapat dijelaskan oleh teori-teori ilmiah. Contoh praktisnya, dalam biologi, ontologi mengkaji apakah spesies merupakan entitas nyata atau hanya konstruksi konseptual yang membantu ilmuwan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati. Kita tarik dalam ontologi masyarakatan, di mana masyarakatan membahas tentang sistem yang berkaitan dengan lembaga sosial dalam reintegrasi narapidana kemasyarakatan. Bapak Saharjo berperan penting dalam pengembangan sistem pemasyarakatan modern di Indonesia ini. Ontologi masyarakatan mempertanyakan esensi dan keberadaan sistem pemasyarakatan, seperti fungsi penjara dan lembaga rehabilitasi dalam masyarakat. Pandangan Saharjo menganggap penjara bukan hanya tempat untuk hukuman, tetapi juga tempat pendidikan dan pembinaan. Menurutnya, narapidana tetap manusia yang memiliki hak untuk diperbaiki dan diberdayakan. Teori fungsionalisme berkaitan dengan oleh Erkim Durkheim menekankan bahwa masyarakat termasuk sistem pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting untuk stabilitas sosial. Contohnya yaitu implementasi program rehabilitasi berbasis keterampilan dan pendidikan di penjara yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu adalah suatu studi tentang pengetahuan, yaitu bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi membahas metode dan validitas pengetahuan ilmiah. Definisi epistemologi ilmu sendiri yaitu mempertanyakan bagaimana penguatan ini diperoleh, diverifikasi, dan divalidasi. Bagaimana metode ilmiah memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh adalah benar. Teori terkait yaitu positivisme oleh Auguste Comte menekankan bahwa pengetahuan ini harus didasarkan pada pengamatan empiris dan logika induktif. Contoh praktis, penggunaan eksperimen dan pengamatan dalam ilmu pengetahuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang dapat diuji dan diverifikasi. Sekarang kita kaitkan dengan pemasyarakatan. Epistemologi pemasyarakatan mempelajari bagaimana pengetahuan tentang sistem pemasyarakatan dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memperbaiki sistem tersebut. Tokoh penting dalam konteks ini adalah Bapak Saharjo, di mana epistemologi pemasyarakatan mempertanyakan metode apa yang digunakan untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang efektivitas dan keadilan sistem pemasyarakatan. Pandangan Bapak Saharjo menekankan bahwa pentingnya penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan efektif. Beliau mempromosikan pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan. Teori terkait dalam hal ini yaitu konstruktivisme sosial oleh Peter dan Thomas Luckman, yang menekankan bahwa pengetahuan sosial dibangun melalui interaksi sosial dan konsensus masyarakat. Contoh praktis dalam hal ini yaitu studi sosiologis dan kriminologis yang menggunakan wawancara, survei, dan analisis data statistik untuk memahami dampak kebijakan pemasyarakatan terhadap reintegrasi. Yang terakhir yaitu mengenai aksiologi ilmu.
Aksiologi adalah studi tentang nilai. Dalam ilmu pengetahuan, aksiologi menanyakan apa nilai dan tujuan dari pengetahuan ilmiah itu sendiri. Definisi aksiologi ini mempertanyakan apa nilai-nilai etis dan moral yang melekat dalam praktik ilmiah seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Teori terkait dengan hal ini yaitu etika ilmiah yang menekankan pentingnya kode etik dalam praktik ilmiah untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengetahuan ilmiah. Contoh praktisnya, kewajiban ilmuwan untuk melaporkan data secara jujur, tidak memanipulasi, dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari penelitian tersebut. Sekarang kita tarik dengan aksiologi pemasyarakatan, di mana aksiologi pemasyarakatan mempelajari tentang nilai-nilai yang mendasari sistem pemasyarakatan, seperti keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Bapak Soeharjo adalah tokoh utama yang mengangkat nilai-nilai dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hal ini mempertanyakan apa nilai-nilai yang harus dijunjung dalam sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Pandangan Soeharjo mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Beliau percaya bahwa sistem pemasyarakatan harus berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan narapidana, bukan sekedar penghukuman. Selanjutnya, teori yang terkait hal ini yaitu teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi. Contoh praktisnya yaitu terdapat dalam program-program rehabilitasi yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan psikososial untuk narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Dengan ketiga pemaparan tadi, semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks ilmu dan pemasyarakatan. Dengan fokus khusus pada pandangan dan kontribusi Bapak Soeharjo sebagai tokoh utama pemasyarakatan di Indonesia. Sekian video yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.